Presiden Prabowo Subianto gerah dengan tindakan organisasi masyarakat yang melakukan pungutan liar. Prabowo dengan tegas telah memerintahkan TNI Polri untuk menindak ormas-ormas tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Rabu kemarin. Mantan Menteri Menko Polhukam ini memastikan pemerintah akan memberikan tindakan terhadap ormas-ormas yang melakukan pungli, hingga mengganggu jalannya investasi dan operasional pabrik. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan bakal melaporkan organisasi masyarakat bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi kepada pihak kepolisian. Menurut Wamenaker Immanuel, tindakan ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi tidak bisa dibiarkan. Noel mengatakan penyerapan tenaga kerja menjadi terhambat dan rencana investasi menjadi gagal karena ulah ormas bergaya preman. Dampak yang ditimbulkan karena ormas bergaya preman tersebut merugikan banyak pihak. Noel berencana bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk berkoordinasi ihwal ulah ormas bergaya preman yang menghambat jalannya investasi dan penyerapan tenaga kerja. Alhamdulillah. Udah matiin dulu Pak. Namanya Oki. Akang kakinya patah. Nggak ada kakinya sebelah. Buntung Akang teh. Kakinya buntung. Buka dulu. Nah guys, jadi yang ditampilkan ini teman ormas yang minta THR kemarin guys. Akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme. Untuk bikin proposal, saya larang keras grip untuk meminta-minta. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di kota Bekasi, kemarin ada security yang diintimidasi. Di Kabupaten Bekasi, salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan, walaupun sudah minta maaf. Tadi malam, Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta, yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Dan kemarin seluruh problemnya sudah selesai. Akses tol nanti hari Senin akan kita bicarakan, listrik sudah terkoneksikan, dan tahun ini rekrutmen akan segera dilaksanakan. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme. Yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Dijaga ormas ini dengan baik-baik, dan saya larang keras untuk bikin proposal. Saya larang keras grip untuk meminta-minta. Tetapi kalau memang kamu mau minta, teman kamu sendiri, sahabat kamu sendiri pengusaha, kamu datang, brother, aku mau bikin kegiatan ini, aku minta disupport. Tapi saya larang keras untuk bikin proposal. Tampilkan ini teman ormas yang minta THR kemarin guys. Jadi kan dia kan berdua itu, yang merekam satu, yang cowok satu tuh. Jadi kenapa kata teman-teman yang satunya nggak dimasukin juga ke penjara? Mungkin orangnya udah kabur kali guys, mungkin lagi dicari. Pokoknya yang berdua itu ya benar-benar harus tanggung jawab komplotan mereka itu guys. Jadi harus ditangkap juga gitu. Kita lanjut guys, video selanjutnya guys. Modus ini biasanya kayak gini.
bisa berdiri nggak? Bisa. Ya, bisa berdiri, sok berdiri dulu, berdiri. Sok, coba. Sok, ambil tangan ini ya. Bisa nggak? Ayo. Di bawah. Pak, ya. Orang mana itu? Urang mana? Ada di mana? Yo, di mana urang? Tim Pamanukan. Dia orang mana? Itu orang mana? Jawa. Ya apa? Bang, kalian aja di Orang mana? KTP-nya itu? Hah? punya KTP. Subangna mana? Pagaden. Tato. Yang pura-pura buntung yang kayak gini guys. Orang mana? Pagadena mana? Pagadena mana? Pasar. Dia nges di mana? Bisa udang tuh, sok coba udang. Bisa. Ayo ya. Bisa. Ayo. Nah, sok. Itu pun naon kok. Ayo. Coba ayo. Modus juga hal-hal kayak gini guys. Badannya mah gede asalnya. Oh. Cari bakat lihat. Oh. Dijaga. Ada yang ada? Ada nggak ada? Bisa nya? Ini kakina ya tuh kakina. Ya, Pak, sebelah. Potong, Pak. Patah. Kakina patah. Awakna mah gede tatoan. Baheulana kunaon ieu bisa jadi kieu? Hah? Baheulana kunaon? Bisa jadi kieu kunaon? Hah? Di mudrat kumaha? Labu di mana? Omongnya labu tapi kaki ya. Sok ayeuna rek ka mana? Naik elep. Hah? Yang naik. Naik mobil saya hayo. Ayo. Hah? Ya, jangan enak. Kayak aja acting Ayo. gitu guys. Adi, bisa. Sampai ke nana kumaha tuh. Bisa terjaga. Kiras. Ayo benar dia ya. Ayo mau akan mobil mah. Mau akan mobilnya mau. Jadi nggak mau dia. Biaran heula, baik. Hah? Namanya Ogin. Udah matiin dulu, Pak. Namanya Ogin. Akang kakinya patah. Nggak ada kakinya sebelah. Buntung Akang teh. Kakinya buntung. Tar dulu, buka dulu. Ya, Akang kakinya buntung ya. Ini buntung. Coba lihat kakinya. Ada kan? Benar ini modus ini. Ini kakinya ada nih. Ini kakinya ada nih dilipat. Nah, ini dilipat nih kakinya ada. Nah, Ada aja. Badan masih sehat. Aduh parah ini ini kayaknya. kakinya dilipat ya, ada bohong nih. Ya bohong. Turun. Turun. Kakinya buka. Kakinya buka. Bohong, bohong. Kakinya buka. Buka kakinya. Buka, Kang. Kang buka. Kakinya buka. Mau Akang jujur aja. Kejujuran. Pada dia mah yang kejujuran pada dia. Ah, jujur. Ah, jujur. Ya, Pak. Ah. Bohong sehat. Dia orang sehat, Pak. Iya. Saya ini berhenti lihat Bapak karena kasihan. Bapak nggak ada kakinya, jalannya dibikin seret-seret. Saya sampai ngasih mau mobil naik sama saya. Coba lihat KTP-nya. Bapak namanya siapa aslinya? Didin. Kurang mana? Ya? Orang mana? Enggak, desa naon. Oh, gagah kan? Desanya desa apa?
Kuburan Cina. Dekat kuburan Cina, rumahnya di situ. Desa naon eta teh? Kontrak Pak, Kontrak aslinya dari mana Bapak? asli Bandung, Bandungnya mana? Soreang, Orang Soreang. Desa naon Soreangna? Kecamatan Kabupaten Soreang, Iya, desanya? Warung Lobak. Oh, desa Warung Lobak. Ya kan? Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Bapak di sini ngontrak. Seharinya minta-minta. Pura-puranya kakinya buntung. Kasihan Pak cepet ngasih nih Pak. Ulah tuh, gimana sih? Yang jujur. Pura-puranya kakinya buntung. Ya. Sehari ini minta-minta kayak gini. Oh. Dapat banyak ya, lumayan. Dapat berapa sehari ini? Coba hitung. Sempat ngasih kasihan. Oh. Bapak sehat gini. Kasihan. Ayo, Pak. Ini dulu. Ini dulu. Iya. Oke. Ini sehari. Berapa itu? Sehari ini. Ya ya kan lihat kasihan buntung. Tahun beli Lamborghini ya Pak. Coba dapat berapa itu? Saya nggak akan ngambil kok. Tadinya mau dikasih si Bapak teh ya. Ayo Mas, siap Mas. Banyak uangnya ada. Uangnya banyak. Iya. Tahun mau beli Lamborghini Bu. Pakai lem. Lem ya. Lem. Oh. Gak ngelem. Bapak pakai ini. Waduh. Orang mah kasihan lihat Bapak, ya Allah. Kasihan tadi ngengengnya. Ini sampai Iya, Pak. Bapak pakai handphone. Ini. Apa lagi halus? Coba KTP-nya lihat dong, Pak. Punya KTP-nya? Hah? Nggak punya? Iya, didapat ini dipunyai. Dia nggak mau ikut saya karena takut ketahuan. Makanya dari tadi pengen loncat naik motor. Aduh. Ada pesanak mobil Bapak mereka. Iya, dibawakan mobil ya. Karunya sukuna buntung, kerepor-reporan sisi jalan. Ya. Karunya kan. Lagunya kayak nempok gitu. Dapat duit bantuan. banyak. Ini sehari. Hah? Sehari. Security Saya tadi keluar dari bank Pak. Kata boleh mobil kayak cara ada mah merenan ya Pak. Haji, ampun aja ya. Sempat ngasih. Oh, Bapak keluar dari bank tadi ngasih? Iya. Dia di depan bank mana? Bangun Arta saya lihat di depan apa? Tuh bengkel mobil yang jasem. Kan ada air sudah kocok. Ada saya minggir. Dia tadi bau asin banget badannya. Iya, katanya Pak, kasih jalannya minggir Pak, saya mau naikin motor, udah usah katanya. Oh. Pandai-pandainya itu payung melompat jatuh juga ya Pak. Ini kesalahan sama dia nih. Pak, kakinya dilipat ke. Pas tahun mau beli Lamborghini Pak, Aduh. pulin dan buat beli Dia lem. ngelemnya bisnisnya, Pak. Ngelem. Biar nggak malu Pak. Lem tuh. Mending beli komik. Handphone. Ya Bos, Samud, mending beli komik. Oh, salah bayar orang teh ya. Aduh. Beli kan lo khayam. Nikmat. Oh, nih. Bapak punya istri? 5 istrinya. Istrinya di mana? Di mana? Di Soreang. Nama Bapak? Rumahnya kayaknya berloteng nih. Lantai berapa rumahnya Pak? Jangan pada di Alimen. Saya pakai mobil elap, dah. Naikin mawar. Ya. Elap wae. Sama ya. Sama posisi. Oke. Jelek jalannya. Bukan jelek lagi kayak hutan belantara Provinsi. Iya. Ya, jalannya jelek katanya. Aduh, Pak. Aduh. Kayaknya punya kemenangan, Pak. Saya mau ada bapak saya ngadu sama Bapak. Iya, minimal nyampe lah. Iya. Ini jalan provinsi dari Pamanukan ke Mohon Subang, belakang. jelek
katanya nih Bapak ngomong aja. Itu kan aktivitas sehari-hari, ekonomi. Nah, Ayo udah makasih Pak. makasih ya. Berapa itu dapat duit? Belum itu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1, 2, 3, 60, 70, 80, 90, 100, 150, Oh, masih ada, masih ada. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 250, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300. Ya dapat lah 500.000 mah. Alhamdulillah. Hari, kamu ngelem? Hah? Ini duit segini sehari distorin kemana? Istri. Istrinya namanya siapa? Nina. Di kampung? Kampungnya kampung apa? Kampung Warung Lobak. Desa? Desa? Desa Cincin, kecamatan? Kecamatan? Kabupaten Bandung. Buat Soreang. Dulu sebelum minta-minta kakinya dilipat, profesinya apa? Ngamen. Ini toto ini ngamen. Sekarang ide kakinya dilipat dari mana? Anak Bandung dikasih tahu kakinya dilipat. Nah sekarang sudah ketahuan kakinya nggak dilipat gimana? Orang udah pada tahu loh sekarang. Yang halal aja. Ya halal. Mau usaha apa saya nanya? Jualan Jualan apa? rokok. Oh iya jualan. Orang sudah tahu nih sejalur Subang, Pantura udah tahu kakinya nggak dilipat, kakinya nggak buntung, badannya sehat. Saya minta alamat Bandungnya deh. Tulis aja. Sok ditulis sebutin. Sok nama saya. Nama saya Ikin. Ikin. Sadin. Namanya Sadin. Sadin. Terus alamat. Alamat Soreang. Kecamatan Kabupaten Bandung, Soreang. Desanya. Cincin. Desa. Kampung Warung Lobak. Warung Lobak kunaon gak wae? Ada mandi. Anak sareng bapak tadi itu kan keras, Anjuna. Masihan. Masih. Oh, udah pada ngasih tadi. Fans Deddy Mulyadi ngasih semua. Aduh, sekarang mau gimana? Mau terus kemana? Pulang ke Bandung ya? Aduh. Ini kebiasaan ini kamu mau saya rubah nggak? Hah? Mau? Coba dia. Ikut sama saya mau? Hah? Saya masukin ke Cireok, ke pesantren. Mau? Mau? Hah? Mau? Udah ikut mobil saya kamu. Mau awalnya hungkul, Pak. Ya mau awalnya hungkul. Kali itu Mau nggak di pesantren kamu biar nggak kecanduan lagi lem? Mau nggak? Benar. Ikut saya mau biar nggak kecanduan lem. Kamu kecanduan sama lem? Udah berapa tahun Hah? Pak? Ini masih pakai. Nah, ini masih ada. Baru itu. Ini masih ada. Baru beli tuh Pak. Ini masih baru loh. Ini masih baru. Enggak, kalau kamu mau saya santrikan, kamu ikut saya santrikan. Ini masih pakai. Punya anak nggak? Berapa anaknya? 2. Kamu kenapa tadi nggak mau ikut mobil saya? Takut ketahuan ya? Baik mana gancang-gancang naik itu. Ya. Udah ikut saya mak. Kamu bener mau berhenti main minum lem? Mau? Kalau mau betul-betul lem saya masukin pesantren. Setelah itu kamu semua boleh pulang. Ya, ikut. Kalau kita berbicara tadi di awal saya nyebutkan banjir yang luar biasa. 20 Februari Anda dilantik. Maret awal langsung disambut banjir. Bagaimana menghadapi ini? Kalau saya lihat Anda turun ke sungai sampai bersih-bersih segala macam. Kalau saya sih biasa ya. Saya kan biasa bekerja dari dulu. Saya jadi bupati biasa menghadapi hal-hal yang lebih berat dari ini.
Jadi ketika banjir datang, saya selalu mencari akar masalah. Itu ciri khas. Apa akar masalah banjir? Akar di masalah Jawa Barat banjir, ini? satu, hulu sungai mengalami kerusakan. Oke. Terjadi penggundulan hutan, alih fungsi lahan kehutanan, alih fungsi lahan perkebunan, alih fungsi sawah, pendangkalan sungai, penyempitan sungai. Pasti banjir. Saya lihat yang viral, Anda langsung ke sebuah kali di Bekasi itu langsung ngebongkar itu rumah. Itu nggak dapat, pasti dapat perlawanan ya, resistensi dari masyarakat. Gimana cara menghadapi itu? Sebenarnya awal bukan itu. Kalau saya waktu awal itu problem apa di mana banjirnya? Kota Bekasi. Kota Bekasi mana lagi? Kabupaten Bekasi. Mana lagi? Kerawang. Sumber airnya dari mana? Kemudian apa sih problemnya di situ? Saya pelajari dari mana hulunya. Apa sumber masalahnya ternyata? Puncaknya bermasalah. Dari puncak. Karena gundul apa karena apa alih fungsi Alih lahan? fungsi lahan. Areal perkebunan berubah menjadi bangunan. Menjadi areal wisata. Ya air begitu jatuh harus lari kemana? Ke sungai. Ketika air jatuh lari ke sungai, sungainya mengalami pendangkalan. Karena apa pendangkalan? Karena hutannya gundul. Tanah-tanahnya masuk ke sungai. Setelah itu apa sungainya? Dipenuhi sampah. Setelah sungai dipenuhi sampah lagi apa lagi? Sungainya kemudian mengalami penyempitan karena diuruk terus. Setelah mengalami penyempitan, sungai apa lagi? Sungainya jembatannya lurus. Jadi ketika ada sampah ke sini, mentok ke jembatan. Malah tersumbat. Ketika kemudian penuh dengan sampah, ada kasur, nah kemudian popok. Kemudian air masuk ke sini, mentok ke jembatan. Jembatannya ada yang roboh, airnya ke rumah warga, ke pemukiman. Jadi kalau melihat dari hulu ke hilirnya masalah sudah ada nih. Apa langkah yang kemudian akan diambil nih? Makanya kalau langkah pertama, alih fungsi lahan yang salah kan sudah terlanjur. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertama saya adalah waktu itu di mana titik yang paling rawan di antara puncak, yaitu bangunan yang saya bongkar itu. Yes, tempat wisata yang besar. Ya, tempat wisata besar itu. Nah, kemudian apa yang problem terjadi, Pak? Antara yang diizinkan dengan yang dibangun berbeda. Kenapa bisa itu terjadi? Nggak ada pengawasan di pemerintah atau izinnya juga bermasalah Ya, atau seperti apa, jangan Kang? ke saya. Kalau Anda melihatnya kenapa, Kang? Iya, karena memang di kita nggak pernah antara izin dengan pelaksanaan kan nggak pernah diawasin. Jadi nggak sesuai juga nggak tahu. Ya, nanti biasa akhirnya. kita udah izin selesai, izin bayar retribusi selesai. Kan itu. Tetapi dari sisi prosesnya, Satpol PP-nya sudah memberikan peringatan-peringatan. Artinya bahwa pengawasannya berjalan. Kalau untuk kasus yang di puncak, ada surat teguran pertama, kedua, ketiga. Tetapi pihak perusahaannya itu BUMD yang menjadi penyelenggaranya mengabaikan seluruh teguran itu dan dia terus berjalan. Nah sekarang dengan dibongkar semua pasti ada dampak kerugian ya, Kang ya. Itu bagaimana menjelaskannya kepada? Lah, saya itu dari dulu biasa. Misalnya pertama untuk tenaga kerja. Ya udah saya ngasih bantuan untuk lebaran. Kita udah siapin. Terus kemudian ya perusahaan juga ngerti. Perusahaan di Indonesia itu kalau sudah merasa salah nggak berani melawan. Apalagi dari sisi aspek formal administratifnya kan BUMD. Formal administratif. Walaupun yang punya modalnya bukan BUMD. Tapi adalah pihak ketiga, mitra lah bahasa mereka. Kalau perusahaannya masih bisa lah menerima, tapi kalau pekerjanya kan nggak cukup hanya dengan kasih. Iya Pak, ya setelah ini kan lapangan kerja banyak kok. Di Jawa Barat itu hari ini mungkin kebutuhan angkatan kerja mulai tahun 2025 sampai 2026 itu lebih dari 50.000 kok. Saya sih yakin betul nggak ada problem tentang itu. Itu dari hulunya, puncaknya. Kemudian turun ke bawah. Turun ke bawah, sungainya. Sungainya. Tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan. One on the spot akan kembali usai jeda sesaat lagi. One on the spot kembali bersama saya Dwi Anggia. Kang Dedi, KDM, tadi kan sudah bicara soal dari puncaknya, alih fungsi lahannya yang salah, yang harusnya untuk resapan sudah hilang. Kita turun ke bawah nih, soal sungai yang sudah dangkal, apa yang akan dilakukan? Untuk normalisasi kan berapa panjang nanti sungai itu? Sungai itu kan ada beberapa kewenangan. Satu, ada yang dikelola oleh Kementerian PUPR, yaitu BBWS. Yang kedua, sungai yang dikelola oleh Jasa Tirta, PJT. Kemudian ada sungai yang dikelola oleh PSDA. Kemudian apa yang harus dilakukan? Pertama, sungai mengalami pendangkalan yang harus dikeruk. Yang kedua, sungai mengalami penyempitan. Nah, kalau menangani pendangkalan agak gampang. Tapi mengalami penyempitan yang susah. Karena apa? Mungkin dilebarin Karena lagi. bukan. Daerah aliran sungainya sudah berubah menjadi perumahan. Pemukiman. Pemukiman. Areal pertokoan.
Nah ini kan harus ada tindakan-tindakan yang tegas dan terukur. Apa tegas terukurnya langsung minta mereka bongkar gitu? Oh, yang di ada daerah yang- aliran sungai. Kalau yang di Kali Bekasi itu saya langsung bongkar. Karena bagi saya itu adalah bangunan-bangunan liar yang tanpa sertifikat. Tetapi ada juga kan daerah di mana para pemilik lahannya sudah bersertifikat. Sertifikatnya yang di bawah 5 tahun itu pasti diberikan kerohiman. Itu kan bahasa umumnya begitu. Kan itu kan sertifikatnya bisa dicabut. Kalau yang di atas 5 tahun kan kita nggak mungkin harus bersengketa lama. Karena kita membutuhkan langkah-langkah cepat dan taktis. Apa solusinya? Pasti ya kita melakukan negosiasi. Oke. Negosiasinya ujungnya pembebasan lahan. Oke. Dan pembebasan lahan itu nilainya besar. Mungkin kalau ingin pembebasan lahan menormalisasi sungai dari mulai Bogor, Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian Kerawang, mungkin lebih dari 8 triliun anggaran yang dibutuhkan. Lalu apa yang akan dilakukan kalau memang anggaran Kita kan segitu sudah besar? rapat beberapa hari yang lalu. Saya lihat pada tuh. hari kemarin tanggal 17. Nah, dari tanggal 17 itu ya sudah diputuskan akan dilakukan normalisasi, kemudian nanti biayanya ada sebagian ditanggung oleh pemerintah provinsi dan mungkin juga ada sebagian ditanggung oleh pemerintah pusat. Tapi kalau pekerjaannya sudah ditangani semuanya oleh pemerintah pusat, kecuali yang sungai di bawah PSDA itu di bawah Provinsi Jawa Barat. Dan ini kita sekarang itu masih terus berjalan. Ini kalau saya lihat lagi-lagi yang viral nih Pak Gubernur, warga yang merasa sudah menempati daerah itu rumah bangunannya bertahun-tahun padahal nggak punya sertifikatnya di sana. Nah, apa kalau yang 5 tahun ke bawah kan dikasih kerohiman, ada pengganti rugian. Nah, kalau yang mereka yang nggak punya surat-surat bagaimana solusinya? Ya, pada akhirnya kan kalau dari sisi aspek yuridis formal, mereka itu sebenarnya harus didenda. Karena mereka meninggali rumah yang bukan haknya, yang bukan haknya, yaitu rumah dibangun di atas tanah milik orang lain. Itu kan kategorinya pidana, sebenarnya penyerobotan. Tapi kan kita tidak mungkin negara mempidanakan orang. Masyarakat yang rumahnya dirobohkan, kiosnya dirobohkan, saya bukan membantu memberikan kompensasi sama yang kiosnya dirobohkan, rumahnya dirobohkan, bukan. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran. Yaitu membangun pada sebuah areal yang dilarang menurut undang-undang. Arealnya dilarang, bukan kepemilikan lagi. Kan tidak boleh bangun di areal. Betul. Yang kedua, dia melakukan penyerobotan lahan negara. Saya bukan membantu itu. Yang saya bantu adalah masyarakat miskin yang dia tidak punya tempat tinggal. Apa solusinya? Ya solusinya ada yang dicarikan kontrakan. Ada yang dibangun, ada yang dicarikan rumah. Ada yang pulang ke kampungnya. Tetapi di balik itu juga nanti harus ada tindakan tegas. Kenapa? Orang diperjualbelikan kok lapak sungai. Ada yang menampung dananya untuk jual beli itu. Siapa? Iya, ada yang 1 juta 1 meter. Ke siapa dibayarnya itu, Pak? Ya ada orang. Ada orang disebutnya penggarap. Apa? Kita bisa menyebutnya Pak Preman kah? Atau siapa? Orang Ya bisa penguasa tokoh, daerah bisa sana? preman, bisa aparat. Semuanya Aparat bisa. juga? Oknum aparat ada Ya di situ bisa, juga? bisa aja. Gitu loh. Sebut aparat itu adalah aparat yang mengelola sungai. Karena saya lihat di tayangan video itu Anda bilang saya akan ganti nih semen sama tanahnya untuk membangun ini, itu bahasanya. Jadi saya mengganti semen dan tanahnya itu bukan memahami mereka yang mendiami itu. Saya lebih memahami mereka adalah orang-orang miskin yang perlu dibantu. Jadi negara membantu dalam kemiskinan mereka, bukan dalam pelanggaran mereka. Itu di Bekasi. Kita lihat juga nih di Sukabumi ya saya kalau nggak salah, yang Anda masuk ke sungai sampai ke bawah ngeruk-ngeruk itu loh, bawah jembatan itu. Kenapa harus sampai begitu? Gak bisa cukup kasih arahan aja, Kang? Jadi begini, itu bahwa banjir terjadi karena di bawah jembatan tersumbat oleh sampah. Setiap orang yang datang ke situ hanya melihat dan meninggalkan. Nggak ikut membersihkan. Nah, kemudian mereka selalu berargumentasi ini harus dibongkar jembatannya. Ada berpikir jangka panjang membongkar jembatannya. Ada berpikir jangka pendek. Siapa yang jamin pada malam itu tidak ada hujan deras? Siapa yang jamin tidak ada banjir susulan? Kan nggak ada. Maka saya mengambil inisiatif untuk ya turun aja saya. Kita coba ini sampah bisa dibersihkan tidak? Karena memang saya tukang bersihin sampah. Jadi bagi saya bukan barang baru saya yang begini. Saya bukan pencitraan, kalau orang-orang bilang bukan pencitraan jatuhnya ya. Iya, terserahlah orang mau ngomong pencitraan, yang penting saya kerja dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Karena politik itu tidak pernah positif bagi mereka yang berpikir negatif.